Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat serta nikmat-nikmatnya kepada kita. Terkhusus Allah berikan kita nikmatnya iman, nikmatnya kita beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu. Nikmatnya Allah berikan kita cahaya Islam dalam relung hati kita hingga menerangi hidup kita di dunia dan menerangi hidup kita nanti di akhirat kelak. Nikmatnya kita beragama di atas tuntunan sunnah Nabi SAW sehingga kita beramal tidaklah lain kecuali karena tuntunan dari beliau SAW. Serta nikmat saat ini Allah berikan kita kesempatan untuk duduk di majelis ilmu. Allah berikan kita sehat, Allah berikan kita nikmat luangnya waktu. Yang semoga Allah jadikan jerih payah kita sampai di tempat ini sebagai pemberat timbangan kita nanti di hari kiamat. Salam serta salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Bapak Ibu sekalian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus ketika kita salat, tentu kita ingin mendapatkan yang paling sempurna dari apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam contohkan. Maka di sana para ulama kemudian membagi menjadi ada rukunnya, ada wajibnya, ada sunnah-sunnahnya. Maka semangat kita adalah bagaimana menyempurnakan sholat kita sebaik mungkin sebagaimana Rasulullah SAW melaksanakan sholat. Dan diantara yang sering terlewatkan pada diri kita adalah yang pertama ketika kita mengangkat tangan. Para ulama menjelaskan dalam sholat kita itu ada empat mengangkat tangan. Yang pertama adalah ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika turun untuk melaksanakan rukuk, dan yang ketiga ketika bangkit dari rukuk, dan yang keempat bangkit dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Itu sering kadang diantara kita melewatkan satu atau dua setelah takbiratul ihram. Kadang setelah mau rukuk kita tinggal lepas tangan saja langsung rukuk. Ada yang sebagian mengangkat tangan tapi ketika bangkit dari rukuk tidak mengangkat tangan. Ada sebagian seperti itu. Maka hendaknya kita sempurnakan jemaah sekalian. Terlepas dari perbedaan kalangan para ulama apakah rukun wajib atau sunnah muakkadah. Kemudian yang kedua yang perlu kita cermati adalah bagaimana kondisi sujud kita.
Karena Nabi perintahkan kita untuk sujud di atas 7 anggota sujud. Dahi dan hidung itu 1 anggota tubuh, maka dihitung 1, kemudian 2 telapak tangan, 2, 3 lutut keduanya, 4, 5, 6, 7-nya jari-jari kaki kita dengan menghadap ke arah kiblat. Tidak hanya sekedar ujungnya jari kaki kemudian nempel di lantai, tidak, tapi ditekuk kemudian menghadapkan ke arah kiblat. Terlepas dari perbedaan apakah tumit ditempelkan atau tidak, maka ulama sepakat untuk jari-jari itu ditekuk kemudian menghadap ke arah kiblat. Tidak ngawang, kadang ada yang terbang gitu ya soalnya. Nah, maka ini perlu kita perhatikan teman. Memang kanan kiri kita tidak memperhatikan kita apakah hidung kita nempel ataukah tidak di tempat sujud, tapi Allah Maha mengetahui apakah gerakan kita ini sempurna ataukah tidak. Dahi dan hidung itu jadi satu kesatuan. Nah, maka kita harus berhati-hati dalam perkara ini, ya, jangan sampai kemudian kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita jumpai kelak di akhirat ternyata ada kekurangan dari salat-salat kita. Ini sekedar pengingat untuk saya pribadi dan panjenengan semuanya. Bapak Ibu sekalian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan adab pertemanan dan persaudaraan. Kita masuk di adab yang ke-23. Di antara adab kita berteman dan bersaudara itu adalah tidak mengkhianati teman dan sahabat kita. Di antara nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada kita kaum muslimin, hamba-hamba Allah, adalah nikmatnya Allah berikan kita sahabat-sahabat yang seiman, sahabat-sahabat yang soleh, teman-teman dekat kita yang soleh. Betapa banyak manusia yang Allah berikan harta namun tidak punya sahabat-sahabat yang tulus dan ikhlas menemaninya. Dia datang hanya karena ada keperluan soal hartanya. Tapi begitu dia telah bangkrut, habis uangnya, pergi satu persatu temannya. Dan betapa banyak orang yang tidak memiliki harta punya banyak teman-teman yang soleh dan ikhlas yang senantiasa membersamai dirinya, menolongnya, membelanya, mendoakan dirinya. Ini sebuah nikmat jemaah sekalian. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hujurat ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini semua sesungguhnya adalah bersaudara. Sesama kaum muslimin adalah bersaudara, dan persahabatan dalam agama ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah isyaratkan di surah Ali Imran ayat yang ke-103. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika dahulu kalian bermusuhan. Ketika di masa jahiliyah, orang-orang Ansar antara suku Aus dan suku Khazraj sekian ratus tahun mereka bermusuhan. Kemudian Allah persatukan dengan datangnya Islam di hati-hati mereka. Maka ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang mempersatukan hati-hati kita, yang mempersatukan kita bersama dengan sahabat kita, teman-teman kita, bukan harta, bukan kedudukan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang ingin memiliki hati orang lain dengan hartanya, tidak bisa dia raih. Dan ini nikmat dari Allah. Allah jadikan kita binikmatihi ikhwana. Kita bersaudara itu karena Allah, bukan karena yang lain. Maka Nabi SAW mengingatkan kita di Bukhari Muslim, di Bukhari hadis nomor 6011, di Muslim nomor hadis 2586, masalul mu'minin fi tawaddahim wa tarahuhim wa ta'atufihim kama salil jasad. Perumpamaan orang-orang mukmin saling mencintainya, saling menyayanginya, saling mengasihinya itu seperti satu anggota tubuh. Kalau kita lihat anggota tubuh kita terkena sakit, satu akan terasa semua sakitnya. Tidak mungkin ketika tangan kita tergores pisau kemudian mulut kita diam saja, mata kita tidak berlinang air mata, badan kita tidak merasakan sakit, tidak mungkin. Pasti akan terasa semua di anggota tubuh. Itulah perumpamaan yang Nabi buat untuk kita sesama kaum muslimin. Jika ada orang lain yang merasa tersakiti, maka kita pun merasa tersakiti pula. Maka Nabi SAW di hadis ini memotivasi kita untuk senantiasa menjaga persaudaraan sesama kaum muslimin. Imam Nawawi mengomentari hadis ini dengan beliau mengatakan fihil hasu ala tarahim al-muslimin wa ta'atufihim wa ta'atudihim. Hadis ini memberikan dorongan pada kita kaum muslimin untuk saling menyayangi, untuk saling mengasihi, dan untuk saling membantu.
Tidak boleh seorang muslim kemudian menelikung temannya, kemudian mengkhianati temannya, karena pengkhianatan inilah bukan sifatnya orang mukmin. Kalau seseorang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mempersembahkan amal-amal terbaik untuk sahabat-sahabatnya, untuk teman-teman dekatnya, yaitu diantaranya tidak mengkhianatinya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Anfal ayat yang ke-58, innallaha yuhibbul kha'inin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai, benci dengan orang-orang yang berkhianat. Imam Al-Qurtubi di tafsirnya beliau mengatakan fi hadhil ayah dalilun ala qubhil khiyanah wa idami ismiha. Ayat ini menjadi dalil di Al-Anfal 58 tentang buruknya pengkhianatan dan besarnya dosa mengkhianati, termasuk adalah sahabat dekat kita. Mengkhianati orang lain, Bapak Ibu sekalian, itu sudah sebuah dosa besar. Apalagi kadar yang dia khianati adalah orang-orang terdekat yang dia itu memberikan kepercayaan pada kita. Khianat itu lawan dari amanah. Kalau kita mengkhianati orang lain, itu sudah sebuah dosa. Apalagi dia mengkhianati orang yang mempercayakan sesuatu pada kita, entah harta, entah cerita, entah kekuasaan, entah kepemimpinan, atau apa saja. Kemudian kita khianati orang yang memberikan kepercayaan pada kita, itu dosanya lebih besar daripada orang yang tidak memberikan kepercayaan pada kita. Karena ketika seseorang memberikan kepercayaan pada kita, entah apapun itu, maka orang itu yakin pada kita ini mampu menjaga amanah. Loh, ternyata kita mengkhianati. Maka ini sebuah dosa. Maka renungkan jemaah sekalian. Seorang mukmin takutnya sama Allah, takut terhadap hukum-hukum Allah yang mungkin akan ditegakkan pada dirinya, hukum hak baik di dunia maupun di akhirat. Dan seseorang bukan takut karena kehilangan teman-temannya, bukan, tapi dia takut akan kehilangan cintanya Allah kepada dirinya. Nah, salah satu untuk meraih cintanya Allah, jangan berkhianat. Nah, tadi Allah mengatakan innallaha la yuhibbul kha'inin. Allah tidak mencintai, berarti Allah benci dengan orang yang berkhianat. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka mafhum mukhalafah, pemahaman terbaliknya, ya amanahlah. Jangan menjadi seorang pengkhianat. Karena khianat itu termasuk bagian dari sifat-sifatnya orang munafik. Dan kita tahu munafik itu asfala safilin, ada di keraknya neraka yang paling bawah. Neraka itu dengan tingkatannya, berbagai macam dahsyatnya neraka, bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar dosa seseorang. Itu pun kata Nabi SAW ketika beliau menyampaikan tentang siksa neraka yang paling ringan, yaitu siksa yang ditujukan kepada paman beliau Abu Thalib, yang Abu Thalib dipakaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sandal dari neraka. Kemudian ketika sandal itu dipakai, maka mendidihlah otaknya. Sandalnya di bawah, yang mendidih otaknya. Nanti panas ini menjalar ke seluruh tubuhnya. Itu siksa penduduk neraka yang paling ringan. Lalu bagaimana dengan siksa penduduk di atas itu? Makanan saja dari penduduk neraka, jika menetes satu tetesan saja di atas muka bumi ini, maka bumi ini akan hancur. Yang namanya zakum, yaitu buah yang jika dimakan itu akan melumer di tubuh kita seperti panasnya tembaga yang dipanaskan. Dan kita tahu kalau tembaga dipanaskan itu harus mencapai sekian ratus derajat. Ketika dimakan lumer, bukan coklat ini, jangan. Tapi buah ini sangat mengerikan. Kemudian ketika masuk di perut penghuni surga, penghuni neraka, maka akan menjadi seperti timah yang panas. Dan itu kalau netes satu tetesan saja di muka bumi ini hancur. Itu dimakan sama penduduk neraka. Pertanyaannya, mengapa kok penduduk neraka kok makan sementara dia tahu itu akan menghancurkan dirinya? Karena mereka lapar, mereka haus, dan tidak ada makanan lagi, tidak ada warteg di neraka itu, tidak ada prasmanan, tidak ada resto. Apa yang dia usahakan? Dia minta sama Allah, ya Allah beri makan, beri minum, diberi Allah zakum. Mereka minta minum, diberi perasan air dari nanahnya penghuni neraka. Loh, kok bisa tubuh kita yang kecil ini menghadapi siksanya Allah yang begitu dahsyat? Panjenengan tahu tidak, penghuni neraka itu kalau Allah akan ubah menjadi bentuk yang besar. Neraka itu minta pada Allah Subhanahu wa taala tambahan.
padahal sudah dimasukkan sekian banyak penghuninya. Neraka minta, ya Allah, tidak ada tambahan. Panjenengan tahu nggak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penduduk neraka itu akan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gigi geraham penduduk neraka atau gigi taringnya itu sebesar gunung Uhud. Giginya satu itu sebesar gunung Uhud. Kulitnya tebalnya orang berjalan 3 hari baru nyampe. Tebalnya kulitnya yang kita kulit ini itu 3 hari berjalan baru sampai di dasarnya kulit. Antar pundaknya ini perjalanan orang naik kuda dengan kecepatan tinggi 3 hari baru nyampe. Dari ujung bahu ke ujung berikutnya itu 3 hari orang naik kuda dipacu dengan cepat itu baru nyampe di ujung bahu satunya. Kalau mereka duduk memenuhi antara Mekah sama Madinah, Mekah Madinah naik bis 4 jam, 6 jam. Kalau naik kereta lebih cepat lagi, 2 jam nyampe. Itu kalau penduduk neraka duduk itu bisa memenuhi antara jarak Mekah dan Madinah. Maka tidak heran kemudian kalau Nabi mengatakan tetesan zakum itu yang menghancurkan dunia dengan satu tetesan itu dimakankan kepada penghuni neraka. Karena tubuh mereka yang kuat mampu menampung apa yang Allah siksakan untuk mereka. Sebagai apa? Azab. Sebagai siksaan tersendiri. Kalau kulit kita yang kecil seperti ini dikondisikan sebagaimana siksa di neraka, ya kita sudah hancur lebih dulu. Untuk apa? Untuk memberikan siksa. Dan itu dirasakan dengan jasad dan dengan rohaninya. Maka berhati-hatilah Bapak Ibu sekalian dari meremehkan yang namanya sebuah dosa. Wabil khusus ketika kita membahas tentang khianat. Karena ini bagian dari orang-orang munafik. Kata Nabi SAW di Bukhari nomor 33, di Muslim nomor hadis 59, ayatul munafik salasun. 3 tanda-tanda orang munafik. Apa itu? Idza haddasa kadzdzaba. Orang munafik niku pilih picantenan sering goro. Kalau orang munafik itu berbicara suka dusta, dan dusta itu menjadi makanan biasa dari dia, menjadi karakter. Bukan sesekali 2 kali dusta, tapi karakter. Karena kalau sudah karakter, dia melekat di tubuhnya, melekat di kejiwaannya, melekat di jiwanya. Itu karakternya orang munafik, suka goro, suka dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji suka diingkari. Dan yang ketiga, wa idza tumina khana, ini poin kita. Jika dia diberi amanah, tanggung jawab apapun bentuk tanggung jawabnya, dia berkhianat. Imam Nawawi mengomentari hadis ini di syarahnya, beliau mengatakan hadhihi khisalun nifaq wa sahibuha mutasabbihu bil munafiqin. Ini adalah sifat-sifatnya orang munafik. Barang siapa yang melakukan amal ini, dia menyerupai dengan perilakunya orang munafik. Diperjelas oleh Imam Ibnu Hajar di Fathul Bari, beliau mengatakan al-muradun nifaq al-amaliyu la al-i'tiqadi. Nifaq ini adalah nifaq amali, bukan i'tiqad, bukan keyakinan sebagaimana orang-orang munafik tulen di masa Rasulullah SAW. Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, itu orang munafik tulen, itu i'tiqad, keyakinan, kemudian ada amaliyahnya. Sementara yang disebutkan di hadis ini amaliyahnya. Maka jika seseorang satu di antara 3 ini dia memiliki, atau ketiga-tiganya, persis kayak orang munafik dari sisi amaliyahnya. Ada orang mukmin, dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tapi saat bersamaan dia sering dusta pada temannya. Dia sering mengkhianati temannya. Dia sering menyelisihi janji dengan temannya. Janjian ya, boleh taman 3 habis subuh taklim, datang duha. Duha kan habis subuh, ya wis lewat kajian ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali seseorang mengkhianati amanah yang datang pada dirinya dari sahabatnya, teman-teman dekatnya, maka ia sedang melakukan satu dari sifat orang munafik. Dan di antara bentuk pengkhianatan seseorang kepada sahabatnya, teman dekatnya adalah membocorkan rahasia teman dekatnya. Kalau panjenengan punya bestie, soulmate, belahan hati, kita sering curhat, sering cerita apa saja urusan kita. Kita sering cerita sama teman kita. Karena apa? Kita yakin teman kita ini gak akan bocorkan cerita kita, kan begitu. Kalau panjenengan gak yakin, gak mungkin cerita.
Karena ada orang itu sukanya cerita, apa saja dia ceritakan, entah urusan dia kecil, urusan besar, rencana-rencana besar, sering dia ceritakan kepada temannya. Nah, kalau panjenengan diceritai teman kita sesuatu dan teman kita ini meminta kita untuk merahasiakannya, maka tolonglah untuk dijaga, karena panjenengan sedang mendapatkan kepercayaan. Kita semua mendapatkan amanah dan ini sebuah kemuliaan. Kenapa dia nggak cerita sama orang lain, kenapa sama kita, kan begitu. Nah, ini menunjukkan jemaah sekalian, kalau ada teman kita nih cerita sama kita, diam-diam nempel ke kita gitu. Idza haddatsa ar-rajul al-haditsa summa tafata fahiya amanah. Apabila ada seseorang bicara sama kita, kemudian dia noleh kiri, noleh kanan, khawatir ada orang yang mungkin tidak dia gendaki kok nempel pembicaraannya, maka ketahuilah pembicaraan yang dia sampaikan ke kita itu sebuah amanah. Jadi gesturnya kelihatan dia ngomong pelan-pelan, itu berarti amanah. Nah, di antara bentuk ketidakαμanahan seseorang, yaitu di masa sekarang, di era media sosial, banyak sekali. Tanpa izin seseorang men-screenshot percakapan dia dengan seseorang. Maka kalau panjenengan ya screenshot WA, izin dulu sama pemilik WA-nya, akunnya. Pak, Bu, boleh nggak saya screenshot untuk saya sampaikan ke email itu sebagai bukti? Kalau disampaikan boleh, monggo silakan. Tapi kalau tidak, berarti panjenengan berkhianat. Karena WhatsApp itu kan kalau kita berbicara pribadi kan nggak mungkin kecuali di grup gitu ya. Kan sudah di eksekutif itu antar pembicaraan, tidak akan keluar ke tempat lain. Maka kalau panjenengan ternyata ada pembicaraan rahasia yang mungkin orang dia nggak suka kalau orang lain tahu, maka jangan disimpan untuk screenshot kemudian panjenengan sebarkan. Itu loh bukti ini loh, ini ngomong ini lah. Betul bareng. Karena apa? Ini sebuah bentuk pengkhianatan. Kecuali dia memberikan izin. Dan tidak boleh izin itu overall, tidak boleh. Dia harus izin per kasus. Jangan pernah izin dalam satu kasus kemudian dia kebiah-uyah semua diizinkan. Padahal ini boleh jadi dia nggak menginginkan perkara itu. Yang kedua, kalau ada di grup WhatsApp atau apapun grupnya, jangan dibocorkan isinya keluar dari grup kecuali izin dari adminnya atau dari anggota yang lain. Karena termasuk membocorkan sebuah amanah, pengkhianatan. Karena boleh jadi ada grup itu yang ngomongnya pribadi saja, ya satu grup yang tahu. Maka kemudian terjadilah sudah ada grup lagi di dalamnya. Terjadi namun ngegrupan kita gak cocok kami omongan ini grup ini, bikin grup lagi. Rasanya sini jeruk grup yang gede. Biasanya bapak-bapak kalau itu jarang nggak melakukan maksudnya. Kemarin nih, grup yang sifatnya tertutup, ya ibaratnya panjenengan masuk ke rumah orang, kan pakai kulon-kulon, pamitan juga pulang juga demikian. Maka di dalam rumah itu tidak boleh disebarkan isinya rumah. Sama seperti itu gambarannya. Terkhusus kalau kita masuk rumah bertamu, jadilah orang yang buta dan jadilah orang yang tuli. Maksudnya apa? Apa yang kita lihat hanya untuk konsumsi kita saja. Yang kita dengar juga konsumsi kita saja, titik. Keluar dari rumah yang bersangkutan jangan disebarkan. Maka kalau panjenengan bertamu, etikanya adalah mata ini tidak jelalatan lihat ke sekeliling rumah. Tidak mendengarkan telinga ini ya pembicaraan tuan rumah dengan keluarganya di balik tabir atau di balik tembok dan seterusnya. Gampangnya tidak boleh nguping. Karena boleh jadi mereka tidak berkenan Bapak Ibu sekalian. Maka mata jadikan buta, telinga jadikan tuli ketika kita masuk dan keluar dari rumah kalau kita bertamu. Ada orang kalau bertamu itu ngeliatin interior rumahnya, perasaan orang ini pas ini loh sofa ini gak ono nih. Kok saat ini kok aneh? Diliatin terus. Buffet itu kemarin nggak ada TV flatnya, sekarang 40 in nyantol di sini. Tanya, lu kan nggak ada perlunya ya mas kan?
Apalagi tanyanya gini, Bu, niki kredit tani. Aduh, nih gua tambah ngarani hati nih tuan rumah nih gimana? Mau kredit, mau cash, ya urusannya yang tuan rumah. Alhamdulillah panjenengan bisa duduk di sofa yang baru gitu kan. Jangan disebarkan ya. Termasuk menyebarkan pembicaraan di dalam telepon, direkam tanpa izin dari lawan bicara kita, itu belum paham. Kan ada nih di HP kita kan ada fasilitas untuk merekam. Kalau tidak diizinkan jangan direkam. Karena pembicaraan berdua sama kayak WhatsApp tadi, Pak. Karena untuk menjatuhkan seseorang, terkadang orang itu bertanya pada sahabatnya, temannya, nanti dibawa kepada tempat lain. Takkan dulu, bahaya ini. Panjenengan berarti tidak amanah. Kita berarti menjadikan seseorang itu tempat untuk melampiaskan kekesalan kita. Dan jangan jadikan curhatan sahabat teman kita cerita ke tempat lain. Bapak Ibu sekalian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua bentuk-bentuk pengkhianatan di era modern. Dan bukan sifatnya orang beriman ketika dia suka membuka aib sahabatnya. Itu bukan sifat orang mukmin. Di Sahih Muslim hadis nomor 2699, Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa menutup aib sesama kaum muslimin, sahabatnya, temannya, mungkin punya kekurangan cerita ini itu, tutupi aibnya. Panjenengan akan ditutupi aib panjenengan dunia wal akhirah. Siapa yang tidak punya aib? Kita semua punya aib. Tapi panjenengan kalau ingin Allah menutupi aib kita, tutupi aib saudara kita. Panjenengan tutupi aib kita di dunia dan di akhirat. Kalau di akhirat seseorang akan mendapatkan catatan-catatan amal soleh dan amal buruknya, dan lebih banyak amal buruknya. Kemudian Allah menutupi an-najwa. Allah berbicara, berbisik dengan hambanya, dan Allah menunjukkan, kamu punya dosa ini apa tidak? Iya Allah benar, saya melakukan itu. Hari ini di tempat ini, jam ini saya merasani si fulan, si fulana. Jam ini, hari ini saya berbuat ini dan itu. Terus ditunjukkan sama Allah sampai si hamba ini merasa putus asa akan dosa-dosanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, aku telah tutupi aibmu di dunia dan aku ampuni dosamu hari ini. Masya Allah jemaah sekalian, betapa besar pahala menutupi aib orang lain. Aib kita ini kalau dibongkar habis kita jemaah sekalian. Gak ada nilainya kita di atas muka bumi ini. Orang tidak akan peduli sama kita. Allah semua akan menghinakan diri kita. Kenapa? Kita punya aib masing-masing. Tapi Allah Maha Rahman Maha Rahim menutupi aib kita dengan sebab panjenengan menutupi saudara kita, tutupi aib teman kita. Fudhail bin Iyad rahimahullah ta'ala mengomentari hadis ini dengan beliau mengatakan, al-mu'minu yasturu wa yansahu wal fajiru yahdiku wa yu'ayyir. Orang mukmin itu karakternya suka menutupi aib saudaranya dan suka menasihati. Sementara orang yang fajir, yang suka berbuat dosa, itu suka buka aib dan mencela. Lihat bagaimana karakter orang mukmin dan orang fajir itu sangat berbeda jauh. Orang mukmin spiritnya perbaikan. Makanya ada istilah tasfiyah wa tarbiyah. Membersihkan, memperbaiki, mendidik. Itu sifat orang mukmin. Sementara orang-orang fajir, orang-orang yang rusak akhlaknya, agamanya, sukanya mempermalukan orang lain. Maka kalau kita ingin menasihati saudara kita yang mungkin ada kekurangan, maka sembunyi-sembunyilah. Jangan dibuka di aibnya itu di muka umum, kecuali yang bersangkutan memang suka pamer di media sosial atau di muka umum, baru nasihatnya juga di muka umum. Tapi jika melakukan kesalahan itu dilihat 1-2 orang, atau mungkin kita saja yang melihat, nasihati dengan sembunyi-sembunyi. Sebagai bentuk apa? Bentuk kecintaan kita pada saudara kita. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Muhammad bin Idris rahimahullah ta'ala, beliau memberikan nasihat untuk kita. Man wa'adha akhahu sirran faqad nasahahu wa zana. Barang siapa menasihati saudaranya rahasia, diam-diam, itu artinya dia telah menasihati dan memberi hiasan untuk dirinya dengan kebaikan, memperbaiki akhlaknya. Wa man wa'adahu 'alaniyatan faqad
fadhah. Barang siapa menasihatinya terbuka, diceritakan aibnya, si fulan itu begini, padahal dia tahu cuma sendirian, maka dia sejatinya telah mencela dan mempermalukan temannya di hadapan orang lain. Lihat teman sekalian, orang mukmin itu kalau menasihati saudaranya itu diam-diam. Apa konteksnya di zaman sekarang? Bikin sindiran di status media sosial. Sekarang kita mainnya masalah di media sosial. Sangat naif kalau di zaman sekarang orang tak pegang WA. Sampai kalau orang tanya telepon itu, ini sudah ada WA-nya belum? Itu pertanyaan yang aneh gitu kadang-kadang. Dan zaman sekarang teleponnya itu sudah penyebut sama WA soalnya. Coba sebagian kita kalau ada temennya itu salah disindir di media sosial, bikin status. Loh, kenapa dia tidak nasihati langsung temennya? Kenapa harus pasang status sindiran di media sosial? Apalagi kita tahu dia adalah orang-orang mukmin yang mungkin punya kesalahan juga banyak kebaikannya. Atau kita tidak tahu kebaikan dan kejelekan secara khusus, tapi dia seorang muslim secara umum, maka punya hak sesama muslim. Jangan dijatuhkan harkat martabatnya. Walaupun mungkin ada kesalahan, tapi itu bukan jalannya orang-orang soleh terdahulu, Bapak Ibu sekalian. Orang-orang soleh, salafus soleh tidak akan menyindir, tidak akan memberikan cacian di muka umum. Itu bukan manhajnya orang-orang soleh terdahulu. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di kitab beliau Al-Farqu Bainan Nasihah wa Ta'yir, di kitab beliau beri judul perbedaan antara nasihat dan mempermalukan. Apa yang beliau katakan? Kana salaf idza aradu nasihata ahadin wa'adhuhu sirran. Dahulu orang-orang saleh kita kalau memberikan nasihat pada temannya, kalau ada kesalahan temannya, maka dinasihati dengan rahasia. Diam-diam nasihati. Hatta qala ba'dhum man wa'adha akhahu fima bainahu wa bainahu fa hiya nasihat. Sampai-sampai sebagian orang-orang salaf terdahulu mengatakan, barang siapa menasihati saudaranya dengan diam-diam maka itulah nasihat. Wa man wa'adahu ala ru'usin nas fa inna ma wa nahfa wa bah. Barang siapa menasihati mereka di hadapan banyak orang, kalau kita tahu dia memang kesalahannya di kita, tapi kemudian kita permalukan dia di hadapan orang lain, itu namanya mencela. Jadi betul bareng Bapak Ibu sekalian. Termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Termasuk amar ma'ruf nahi munkar pun juga demikian dilakukan dengan sir. Ada sebuah fenomena yang menarik Bapak Ibu sekalian. Panjenengan pernah merasakan apa? Beli sesuatu yang seharusnya dikasih tempat, tidak dikasih tempat karena harganya sedang naik hampir 2-3 kali lipat. Saya itu punya langganan apotik, beli kadang banyak kadang sedikit. Suatu ketika itu dikareti, dibeli banyak dikareti. Maaf Pak, resepnya mahal, saya kareti aja ya. Bayangkan obat sama akhirnya dikareti ya. Untung bawa tas saya. Sampai segitunya ketika harga-harga naik. Fenomena kenaikan harga ini apakah pernah terjadi di masa Rasulullah SAW? Pernah terjadi. Jadi kenaikan harga seperti yang kita alami Bapak Ibu sekalian tidak hanya di masa sekarang, di masa terdahulu sudah terjadi. Fenomena ini ditangkap oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadisnya sahih. Pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Mereka mendatangi Rasulullah SAW menyampaikan perkara ini. Ya Rasulullah, ghalas sitru wa sa'ir lana. Ya Rasulullah, harga naik melambung tinggi, inflasi tinggi. Tolong tetapkan harga barang untuk kami. Di Rasulullah disuruh menetapkan harga barang, harga eceran tertinggi misalnya. Ya, kita merasakan Pak ya, naik-naik semua barang-barangnya, sampai plastik maupun bukan saged tumbas. Toko-toko ini sing pulaan yang bukan wonten. Nunggu sampai harga turun. Nah, sekarang itu sudah turun. Tapi biasanya Pak, pedagang itu kalau naik gampang naikkan harga, tapi nek pas turun enggak turunkan harga.
real. Ini sering saya jadikan sebuah grafik. Kalau sebelum Ramadan itu harga nggak naik, menjelang Ramadan harganya naik. Oke. Terus setelah Ramadan kan harga turun nih. Harganya nggak mau turun, kan aneh kan? Seharusnya kan itu juga turun. Contoh, dulu saya beli nasi goreng langganan saya itu 10.000. Menjelang Ramadan dia naik 12.000. Habis Ramadan tetap 12.000. Sampai berjalan sekian lama, kemarin naik 15.000. Untung saya bawa uang 15.000, kan nggak mampu saya kan. Saya tunggu susu, nggak disusui. Oh berarti 15 ya. Sampai sekarang harganya 15.000. Padahal harga bahan bakunya sudah mulai turun. Itulah kita. Kalau pas harga turun, naik paling cepat naik harga. Coba naik turun agak turun harga. Harga naik turun itu mengikuti harga pasar. Demand banyak, ketersediaan barang berkurang, harga naik otomatis ikuti. Nah, di masa para sahabat pernah terjadi perkara ini. Maka mereka minta Rasulullah menetapkan harga. Ya Rasulullah, tolong panjenengan, harganya panjenengan tetapkan kemauan. Harga kurma sekian, harga gandum sekian, harga ini sekian. Nabi sudah tetapkan. Lihat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha huwal musa'ir al-qabidu al-basitu ar-raziq. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang menetapkan harga, Allah yang menyempitkan dan melapangkan rezeki, Allah lah sang pemberi rezeki. Wa inni la arju an alqallaha wa laisa ahadun minkum yutalibuni bi madlamatin fi damin wala malin. Aku tidak mau bertemu dengan Allah dalam keadaan orang nuntut aku karena kezalimanku urusan harta dan darahnya di dunia. Nabi tidak mau menetapkan harga, nanti khawatir beliau bertemu Allah dituntut oleh para pedagang atau para konsumen. Contoh, harga minyak, harga LPG melon itu pinten tuh? 21 atau 22? 16 atau 21? Belajar bilang 16 sinten? Loh kok kucing Pak? 16 itu harga dari Pertamina itu Pak. Saya punya jamaah itu punya galangan pangkalan LPG. Dia bilang, benar Ustaz, kita nggak boleh jual harga di atas 16, nggak boleh. Kalau ketahuan itu mestinya kena teguran. Yang terjadi istri saya beli 22 di kampung saya, itu salah itu katanya gitu. Misal bang, 16.000, Nabi tetapkan harga 15.000. Sing seneng konsumen, dimuasai murah. Penjualnya nuntut sama Nabi, ya Rasulullah, kok panjenengan tetapkan 15, ya lalu rugi. Dituntut sama penjualnya. Kalau Nabi tetapkan bisa harganya 20.000, penjualnya seneng lah. Mati kathah nih. Konsumennya sih nuntut Nabi mengke, Nabi kok panjenengan kok naikkan harganya. Nabi tidak mau seperti itu. Biarkan harga pasar itu yang bergerak sendiri. Karena Allah yang memberikan rezeki pada kita. Maka ketika harga-harga naik dan panjenengan nggak bisa mengakses, sejatinya kita sedang disempitkan rezeki kita. Itu saja. Karena Allah sang memberi rezeki, Ar-Razzaq kata Nabi SAW. Allah yang menyempitkan rezeki kita, Allah yang melapangkan rezeki kita. Ketika kita bisa mengakses barang-barang walaupun harganya naik, berarti panjenengan diberi kelapangan rezeki. Jangankan yang harga naik, Pak, harga turun ketika duitnya nggak ada turun. Berarti panjenengan ketika tidak bisa membeli barang, mengakses sesuatu, walaupun harga sedang turun, panjenengan sedang disempitkan rezekinya. Itu saja sebenarnya. Itu konsepnya kita dalam mengimani tentang rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi mengingatkan kalau sedang disempitkan rezeki, jangan dipercepat dengan cara berbuat dosa, berkhianat, mencuri, menipu, dan seterusnya, markup harga, dan seterusnya bertempatan. Karena rezeki itu datang kepada seseorang sesuai dengan yang Allah kehendaki. Di surah As-Surah ayat 27, hikmah Allah melapangkan rezeki satu kaum tidak pada kaum yang lain. Apa kata Allah? Walau basatallahu rizqa li ibadi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi ibadihi khabirun basir.
andaikan Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, tentu mereka akan melampaui batas di atas muka bumi ini. Allah Maha tahu jemaah sekalian. Untuk siapa yang Allah berikan kekayaan yang memang pantas kekayaan untuk dirinya, dan Allah sempitkan rezekinya, memang dia nggak pantas jadi orang kaya. Allah Maha tahu. Dulu potongannya awak dewi ini, Pak. So titik itu kemeliti kalau setiap sekolah ini. Ngelakuin pun benten. Enggak benten. Bahaya soalnya HP ini hanya. Padahal nggak buatan kuota ini. Napping wifi yang bisa masuk ke rumah ini. Bahaya nih pelamban. Nah ini Allah Maha tahu. Kalau kita ini sombong ketika dikasih rezeki cukup saat ini, cuaca kaya bawa manusia. Allah tuh Maha tahu. Dan ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini? Maknanya adalah Allah memberikan rezeki sesuai dengan yang Allah pilihkan untuk kemaslahatan hambanya. Untuk kemaslahatan. Mengapa Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf Allah berikan rezeki lebih daripada sahabat-sahabat yang lain? Karena memang jiwa mereka memang cocok untuk jadi orang kaya. Kedermawan mereka, kelembutan hati mereka, sifat kasih kelas mereka cocok diberi harta kaya. Coba kalau Abu Jahal dikasih kaya raya, Umayyah bin Khalaf dikasih kaya, apa yang terjadi? Abu Lahab dikasih kaya raya, dia bikin sayembara, barang siapa bisa nyakiti Muhammad tak kasih hadiah. Tuh bayangkan Pak, harta kekayaan yang dimiliki orang kafir ternyata memudaratkan dirinya. Allah Maha tahu kemaslahatan harta itu untuk siapa. Nah tugas kita nopo ikhtiar. Ini cuma sambil tawakal. Islam tidak menafikan ketawakalan itu dengan kemudian pasrah bokoan sapa jarene Gusti Allah. Kita diperintahkan untuk berikhtiar yang sifatnya lahiriah, duniawi. Ada yang bekerja dan berbagai macam bidang yang monggo silakan. Allah tidak menyebutkan harus ini harus itu, tidak. Yang penting pakemnya tidak boleh memudaratkan orang, tidak boleh riba dan seterusnya. Itu baru kemudian kita mendapatkan kemaslahatan. Maka fenomena kenaikan harga sampai kemudian 17.000 betul 900 atau 18 sekarang. Tak ngefek tuh kepanjangan potongnya pengdolar korek. Yang kita pegang ini lho namung yotro, ini mohon sing update ini kadang-kadang. Sing biru ini kadang kolong, sing sering kan apa? Sing abu-abu sing tergambar yang tertembak emosi atau WA ini lho. Yakin sama Allah, jangan mencela, bikin sindiran, buah apa yang paling manis, lari-lari SD di buah apa ini? Anak saya tak marahi, enggak bi, temanku di sekolah, iya kamu jangan ikut, tak boleh. Walaupun orangnya tidak baper, Pak, tidak boleh. Walaupun orangnya guyung-guyung gitu ya, ketika disindir lagu itu, bukan bahan. Itu bukan sifatnya orang-orang secara terdahulu, bikin sindiran untuk para umarok kita itu bukan bahan. Ini bukan jalannya orang-orang yang salah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika teman kita mungkin tidak amanah, mengkhianati kita, apa yang kita lakukan? Balas mengkhianati. Dia membocorkan pembicaraan kita, tak bagus, tak bocorkan pembicaraan. Barang betul paham. Di Abu Dawud nomor 3534, di Tirmizi nomor hadis 1264. Adil amanah ila man ittamanat. Tunaikan amanah kepada orang yang mempercayaimu. Tunaikan apapun amanah tersebut. Kemudian larangan Nabi, wala tahun man khana, jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Betul barang. Dosa balas dosa, CPO. Betul barang. Berarti kita tidak sama lebih buruknya sama dia. Pengkhianatan jangan dibalas dengan pengkhianatan. Al-Khattabi rahimahullah ta'ala berkata, fihi dalilun ala anna khiyana la tubahu bil khiyana. Hadis ini menunjukkan bahwa pengkhianatan tidak menjadi halal dengan sebab dia dikhianati orang lain. Panjenengan mengkhianati orang, tak kok panjenengan khianat. Nah, aku didahului dia, enggak boleh. Pengkhianatan panjenengan tidak jadi halal dengan sebab panjenengan didahului berkhianat oleh orang lain. Maka jangan balas pengkhianatan itu dengan pengkhianatan yang serupa. Dia buka rahasia, saya tak buka juga rahasianya. Oh, buka-bukaan.
habis kita kan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka mengkhianati sahabatnya dalam bentuk apapun itu nanti akan dipermalukan oleh Allah di hari kiamat. Kalau sekarang di dunia dia tidak dipermalukan oleh orang lain, justru dia mempermalukan orang lain yang dia khianati, nanti di akhirat Allah akan mempermalukannya. Kita dapati di Bukhari hadis nomor 6177, di Muslim nomor 1735. Di Bukhari nomor 6177, di Muslim nomor 1735. Likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah. Kelak di hari kiamat para pengkhianat akan diberikan bendera dengan tulisan hadhihi ghadratu fulan. Ini pengkhianatan si fulan, nama kita ditancapkan di belakangnya. Dan di hadis yang lain disebutkan bendera itu besarnya sepadan dengan besarnya pengkhianatan. Semakin besar yang kita khianati, semakin gede benderanya, terlihat terpampang di padang mahsyar. Kelak di hari kiamat Bapak Ibu sekalian, ada sebagian kaum muslimin yang melakukan maksiat dan dosa itu dinampakkan dosanya. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di Fathul Bari, ini sebagai bentuk hukuman bagi orang yang telah berbuat dosa di dunia, dipermalukan oleh Allah di akhirat ketika dia mempermalukan orang lain di dunia. Di antaranya apa? Para pengkhianat ini diberi bendera, kemudian ditulisin ini bendera pengkhianatan, nama orang yang berkhianat. Sebesar apa bendera itu, sebesar pengkhianatan yang dia lakukan. Maka kalau seseorang mengkhianati seseorang yang dia kenal, maka akan semakin besar dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Rajab, liyastahira bainan nasi bil qadri, agar dia dikenal di hadapan manusia sebagai seorang pengkhianat. Bapak Ibu sekalian kaum muslimin dan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika seseorang melakukan dosa dengan dia mengambil harta yang bukan haknya, gulul, bahasa kita korupsi. Maka kelak di hari kiamat dia akan membawa barang yang dia korupsi sambil berteriak-teriak menghadap Rasulullah, ya Rasulullah tolonglah saya. Karena setiap pengkhianatan akan dipikukan ke pundaknya sebesar apa dia berkhianat. Sampai ketika dia korupsi kertas saja, kertas itu melambai-lambai, numpuk di pundaknya, minta untuk dibantu diringankan. Apalagi yang dikorupsi itu sekian besar uang dari masyarakat. Maka diperingat untuk kita jangan mengkhianati orang-orang yang menjadi sahabat teman dekat kita, wabil khusus. Orang lain pun juga tidak boleh dikhianati, apalagi sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Ini adab yang ke-23. Adab yang ke-24. Di antara adab berteman dan bersaudara adalah mendoakan saudaranya karena Allah, agar kita mendapatkan kebahagiaan bersahabat, berteman, dan agar kita menjadi orang yang berbahagia dengan doa para malaikat. Maka doakan sahabat-sahabat dekat kita, teman-teman kita dengan doa yang tulus. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sofwan bin Abdullah dari Abu Darda radhiyallahu anhu di Sahih Muslim hadis nomor 2733. Sofwan seorang tabi'in rahimahullah taala pergi ke Syam mendatangi Abu Darda radhiyallahu anhu. Dan Abu Darda di masa akhirnya beliau hidup di Syam bersama dengan istrinya Ummu Darda Al-Kubra. Sampai di rumah Abu Darda ternyata tidak berjumpa dan hanya dijumpai oleh istrinya Ummu Darda rahimahullah taala. Sudah pernah kita bahas ya dahulu tentang Ummu Darda Al-Kubra dan Ummu Darda As-Sugra. Maaf, ini As-Sugra. Ummu Darda As-Sugra adalah istri kedua dari Abu Darda dari kalangan tabi'in. Maka dinamakan dengan Ummu Darda As-Sugra rahimahullah ta'ala. Sementara istri pertamanya Abu Darda yang meninggal itu Ummu Darda Al-Kubra radhiyallahu anha, sahabiah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ditanya, engkau mau pergi kemana? Hai Sofwan, aku mau haji.
di Sofan mau haji, mampir ke rumahnya Abu Darda di Syam. Maka kemudian Abu Darda As-Sughra berkata pada Sofan, tolong doakan kami dengan kebaikan-kebaikan, nitip doa. Maka kemudian Abu Darda menukil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun 'inda ra'sihi malakun muwakkal. Doa orang muslim yang tidak ada tanpa sepengetahuannya, ya, maka doa itu mustajab, dikabulkan Allah. Makna dari doa yang tidak ada di hadapannya bisa bermakna satu, orangnya memang benar tidak ada di hadapannya, terus dia doakan. Maka tadi Sofan dititipi doa oleh Abu Darda, tolong doakan kami. Ketika di haji kita didoakan orang-orang yang nitip doa, saudaranya dan seterusnya. Atau yang kedua, maknanya adalah orang itu benar ada di hadapannya, tapi dia tidak tahu kalau kita sedang mendoakan dirinya. Panjenengan duduk sebelahan sama seseorang, panjenengan doakan orang sebelah, dia nggak tahu kalau kita doakan kita, dia. Maka ini termasuk dalam kandungan di sini. Jadi kalau kita langsung mengucapkan ke orangnya kan dia tahu. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah orangnya tidak tahu, entah orangnya tidak ada di hadapan kita atau di hadapan kita, tapi dia nggak tahu kalau dia sedang mendoakan kita. Ya. Maka yang seperti itu adalah doa yang dikabulkan oleh para malaikat, dan malaikat mengatakan amin walaka bimisli, untukmu doa yang sama engkau dapatkan. Hadis ini kata para alim ulama mengandung dua hal. Yang pertama adalah pengabulan doa orang yang didoakan, dan yang kedua orang yang berdoa juga dapat pengabulan doa berdasarkan Nabi mengatakan untuk malaikat amin walaka bimisli, engkau doakan saudaramu sehat, engkau pun dapat sehat. Dan ini termasuk doa yang mustajabah. Panjenengan kita semua kan ingin mendapatkan doa-doa kebaikan dari saudara kita. Maka di antara bentuk kebaikan seorang muslim dan di antara keikhlasan seseorang dalam bersahabat berteman adalah dia mendoakan saudaranya tanpa dia tahu. Itu bentuk panjenengan ikhlas tulus dalam berteman. Kalau panjenengan diminta begini, Pak tolong doakan saya, pas depan kita, Bu tolong doakan saya, panjenengan pasti doakan. Kenapa? Paling tidak sungkan lah, mesti jalui. Apalagi mungkin di depan kita yang saya bukan tinggisan nyuwun doa nih, wah nih Bu tambah nih. Panjenengan bukan doakan, ada sungkan, oke Bu. Tapi kita ini nggak ada apa-apa, nggak diberi apa, nggak dikasih apa, kita doakan dia. Itu berarti panjenengan tulus dalam berteman. Dan Abu Darda itu kata istrinya punya 360 sahabat. Dan dalam salatnya dikatakan oleh Abu Darda, karena li Abi Darda salasu mi'ati wasittuna khalilan fillah. Abu Darda suaminya itu punya 360 sahabat di jalan Allah. Teman-teman kajian, teman-teman sahabat circle-nya 360. Teman-teman di friendship-nya, WA-nya kalau punya WA. Kita di WA sudah berapa Pak? Belum di Instagram. Oh banyak sekali. Hafal satu persatu. Gimboten Ustaz, namanya akun yang gue sering aku sinten. Terus kadang gak jelas akunnya gitu nih. Tiangnya nggih kados ngoten gambarnya yang ganteng. Masa status biasanya gitu. Ini Abu Darda punya 360 sahabat. Itu setiap kali beliau sholat itu didoakan yad'u lahum fi shalah. Bayangkan teman. Punya 360 sahabat, setiap sholat didoakan satu persatu, 360 orang. Istrinya tanya, fakultu lahu ala tad'u li nafsik, wahai suamiku, tidakkah kau berdoa untuk dirimu? Kenapa kau doakan 360 sahabatmu? Maka kata Abu Darda, innila ad'u lahum wa man da'a li akhi bi dhahril ghaibi qala al-malaku wa laka bimisli. Membawakan hadis tadi. Kalau kita mendoakan orang lain yang tidak hadir di hadapannya, maka engkau akan mendapatkan walaka bimisli. Engkau akan dapat pula itu. Aku ingin dapat kayak gitu. Lihat teman-teman, ketulusan Abu Darda dalam bersahabat, dalam berteman, beliau doakan. Maka kalau kita ingin menjadi teman sahabat yang sejati, doakan teman-teman kita. Apalagi yang mungkin terkena musibah, sakit dan seterusnya, doakan.
panjenengan diberi juga doa yang sama, kesehatan dan seterusnya. Karena biasanya itu orang kalau ada tendensi sesuatu dia akan doakan orang lain. Tapi kalau nggak punya tendensi apa-apa dia akan malas doakan orang lain. Kecuali dia punya ikatan yang tulus dalam berteman. Maka nasihat saya, doakan siapa saja yang pernah berbuat baik sama kita. Dari guru-guru kita, asatidz kita, para ulama kita, para kiai kita, teman-teman kita, orang siapa aja yang pernah berbuat baik pada panjenengan. Kalau bisa sebutkan satu-satu, alhamdulillah, kayak Abu Darda ini. Tapi kalau nggak bisa ya sebutkan secara umum. Ya Allah, ampuni dosa, rahmati mereka yang telah berbuat baik padaku. Termasuk di dalamnya teman-teman atau siapa saja yang berbuat baik pada panjenengan. Doakan, panjenengan akan dapat kebaikan pula yang serupa. Yang terakhir, di antara adab pertemanan dan persaudaraan adalah tolong menolong dengan saudaranya dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolong kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Al-Maidah ayat yang kedua. Jangan tinggalkan mereka ketika terjatuh dalam kesalahan, ketika terjatuh dalam kemaksiatan. Luruskan, dorong motivasi dia untuk baik, jangan ditinggal. Itu termasuk bagian dari ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong, hendaklah dibimbing. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia pernah menulis surat kepada seorang sahabatnya yang sering berbuat maksiat. Sering berkali-kali dinasihati, balik mana, dinasihati, berulang lagi dia berbuat maksiat. Ditulis surat oleh Umar bin Khattab. Kemudian beliau mengomentari, hakada fasna'u, hendaklah seperti inilah engkau lakukan kepada para sahabat. Idza ra'aitum akhakum zallatan fasaddiduhu wa waffiquhu wa da'ullaha lahu ay yatuba alaihi wa la takunu a'wanan lisyaitani alaihi. Jika kalian melihat saudara kalian terjatuh, tergelincir dalam sebuah kesalahan, luruskan, bantu dia untuk menuju kebenaran. Bantu, jangan ditinggal. Doakan agar dia menerima tobatnya, doakan agar Allah menerima tobatnya, dan jangan menjadi penolong syaitan untuk dirinya, yaitu apa? Dia meninggalkan dirinya. Sehingga seorang muslim yang mendengar hadis ini kemudian membaca doa surat dari Ibnu Khattab ini, maka orang ini mengatakan dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan nasihat yang tulus dari seorang Amirul Mukminin pada rakyatnya, dari seorang sahabat kepada sahabatnya, dia tulus mendoakan, ditolong. Jangan dibiarkan temannya terjatuh pada sebuah kesalahan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tapi sebaliknya, jika terjadi hal-hal yang berkebalikan dengan prinsip-prinsip tolong-menolong dalam kebaikan, maka jangan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong pada dosa dan permusuhan. Maka hendaknya seorang muslim banyak memberi manfaat untuk orang lain. Banyak memberi manfaat untuk orang lain. Nabi SAW di Muslim nomor hadis 2199 beliau mengatakan, man istata'a minkum ay yanfa'a akhahu falyanfa'hu. Barang siapa di antara kalian yang mampu memberikan manfaat untuk saudaranya, lakukan. Kita dengan berbagai macam keadaan kita dan kedudukan kita, kan kita bisa memberi manfaat. Dan manfaat ini kata para ulama sifatnya umum, baik sifatnya diniyah maupun duniawiyah. Silakan panjenengan memberikan manfaat untuk orang lain. Pak, tolong saya dibantu ini, panjenengan punya akses, bantu. Selama tidak melanggar aturan-aturan yang ada, monggo panjenengan bantu. Ustaz, tolong ini dikasih rekomendasi, anak saya mau mondok ke sini, mungkin ada rekomendasi. Oh, tolong ke Ustaz sana, diberikan manfaat. Itu betul manfaat. Selama dia memang punya kapasitas untuk masuk ke sana, teman-teman. Nah, ini tidak nilainya jelek, ya ilmunya tidak bagus, kemudian dengan rekomendasi seorang ustaz atau orang yang berkepentingan punya jabatan masuk, tapi dia tidak punya kapasitas apa-apa, ini bukan termasuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka silakan panjenengan punya posisi apa saja, gunakan untuk kemaslahatan orang lain tanpa harus mencederai hak-hak orang lain. Saya dahulu sudah cerita saja.
Ada waktu 3 hari atau 5 hari, ya saya lupa. Waktu itu harus urus paspor. Karena nggak diberitahu ternyata harus cepat diurus. Kebetulan punya saya mati, terus istri saya juga bikin baru. Kalau nuruti antrian harus ini pakai aplikasi itu kan ngantri lama, harus tentukan sekian hari. Alhamdulillah ada saudara itu yang kerja di situ, dikasih manfaat. Wis langsung masuk ruangan ini. Ya tinggal formalitas saja. Tapi saya bayar. Saya isi sesuai dengan data yang ada. Cuma memang dikasih jalur cepat, bypass. Itu kan memberi manfaat tanpa mencederai orang lain. Itu boleh yang seperti itu. Tapi yang kemudian dia tidak lengkap, tujuannya nggak jelas, maka kalau di panggilan di imigrasi itu kan ada sesi wawancara, kan ditanya tujuannya apa, yang jelas. Kenapa? Nanti jangan sampai menjadi korban trafficking di sana. Sekarang lagi ramai Pak, di Kamboja, di Vietnam, banyak warga negara Indonesia jadi korban trafficking di sana, penjualan manusia. Karena ketika ditanya di bagian imigrasi, dia nggak jelas menjelaskan apa kerja gitu dok. Ternyata di sana dipekerjakan atau mungkin diperjualbelikan. Maka itu memprotek sebenarnya. Karena imigrasi itu kan pintu keluar untuk kita dan masuk ke luar negeri. Dan seperti itu kan memberi manfaat. Nah, selama tidak mencederai hak-hak orang lain, monggo panjenengan memberi manfaat ke orang lain. Karena Nabi mengatakan tadi apa? Kalau engkau mampu memberi manfaat, beri manfaat ke orang lain. Tolong mereka. Apalagi ini sahabat dekat kita, teman dekat kita. Alhamdulillah kalau panjenengan punya teman jadi pejabat itu alhamdulillah. Tapi jangan bolak-balik datang ke sono. Biyen dulu, mboten nanti serawung. Tahu-tahu iki lak kancaku alumni sekolah sing padha iku dadi pejabat. Dia sering datang ke sono, ini bahaya. Apalagi dia seorang qadhi, hakim, memutus sebuah keputusan, itu sangat rentan yang namanya riswah dan konflik kepentingan. Apalagi kalau orang sedang berkonflik di pengadilan, dia tidak boleh dekat-dekat dengan hakim. Karena hakim harus netral. Ketika dia memutuskan perkara tidak terindikasi dia kemasukan dari pihak penuntut dan yang tertuntut. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak pembahasan tentang adab-adab sesama kaum muslimin berteman dan bersaudara ini mengerucut pada 2 hal. Yang pertama adalah ketika seseorang berteman, dia harus tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tanpa kepentingan apapun. Kalau ternyata dalam pertemanan itu dia mendapatkan keuntungan duniawi, itu hanya efek saja, bonus. Tapi bukan sebuah tujuan utama. Tujuan utama dia adalah untuk menegakkan firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Itu kuncinya. Yang kedua, jadikan pertemanan kita itu kalau bisa adalah pertemanan yang dilandasi dengan amal-amal yang sifatnya syirik. Kalau bisa, ya. Kenapa? Untuk menjaga hati kita. Karena biasanya orang itu inginnya senantiasa di-upload, entah di media sosial atau apapun itu kan. Untuk apa? Untuk minta validasi kalau dia melakukan amal soleh. Maka ini perlu sekali untuk menjaga hati kita. Kalau mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan teman-teman seperti itu, maka berbahagialah dengan kita semua. Allah berikan teman-teman yang saleh dan salehah, yang semoga teman-teman sahabat kita ini adalah teman-teman kita di dunia dan teman-teman kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah pertemukan kita di dunia ini dan Allah pertemukan kita juga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Cekap semanten apa yang bisa saya sampaikan, dan kita akhiri dengan pembahasan adab-adab pertemanan sampai dengan adab yang ke-25 ini. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada yang kurang. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Atas perhatian hanya dengan sedaya, kita akhiri dengan doa. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa